Kekuatan darah yang mengepul mengalir ke tubuh Molly dalam sekejap. Kekuatan Gu Iblis kuno di tubuh Molly berlari dengan liar, tetapi itu hanya bisa menyerap sedikit kekuatan leluhur sungai darah, dan lebih banyak kekuatan darah dapat menembus ke dalam berbagai sel dan daging Molly, untuk mengendalikan Molly. Gagaga, nak, jangan melawan, di depan leluhur ini, kamu akan ditangkap dengan patuh. Jangan khawatir, leluhur ini tidak akan mempermalukan tubuhmu. Kata leluhur sungai darah tertawa terbahak-bahak, dan kekuatan darah yang mengerikan dengan cepat datang ke lautan jiwa Molly. Lautan jiwa Molly adalah samudera yang dalam, luas, gelap, dan seperti tinta. Ini mengejutkan leluhur sungai darah. Dia tidak menyangka lautan jiwa di tubuh anak ini begitu luar biasa, itu membuat leluhur sungai darah merasakan semacam kedalaman. Selama dia menempati lautan jiwa anak ini, dia dapat sepenuhnya mengendalikan tubuh pihak lain. Hahaha, nak, berikan tubuh itu pada leluhur ini. Ucap leluhur suci sungai darah tertawa keras, dan aturan darah bergulir dengan cepat meresap. Tepat ketika aturan darah ini akan sepenuhnya menguasai jiwa Molly, di lautan jiwa Molly, kekuatan Dewa Iblis yang menakutkan naik ke langit. Ditemani oleh kekuatan Dewa Iblis yang naik ke langit, itu adalah bayangan hantu iblis yang sangat besar. Tubuh hantu iblis ini memiliki ekor ular, memiliki 4 lengan, wajah mengerikan, membuka mulut besarnya, dan tiba-tiba kekuatan menelan melonjak. Seketika kekuatan darah yang tersisa dari leluhur sungai darah dengan gila-gilaan ditelan ke dalam tubuhnya. Leluhur sungai darah mengeluarkan raungan yang mengguncang langit, dan kekuatan darah melonjak dengan gila-gilaan pada tubuh Molly, seperti iblis yang marah, mengaum dan menghancurkan sungai bintang. Leluhur iblis Luo, teriak leluhur sungai darah meraung marah. Apa yang dia masukkan ke dalam tubuh Molly adalah kekuatan darah yang dia kentalkan selama ratusan juta tahun. Meski hanya satu bagian, itu juga dibentuk oleh usahanya yang tidak ada habisnya. Tanpa diduga, itu ditelan oleh kekuatan Dewa Iblis di tubuh anak laki-laki ini, dan kekuatan Dewa Iblis ini hampir sama dengan kekuatannya. Leluhur suci sungai darah menjadi gila dalam sekejap, apakah dia terlalu sial? Pria yang sebelumnya itu memiliki leluhur naga primordial di tubuhnya, dan pria ini juga memiliki leluhur iblis Luo di tubuhnya. Begitu seseorang tidak beruntung, dia benar-benar akan menyumbat giginya ketika dia minum air. Kekuatan seutas darah ditelan, dan vitalitas leluhur sungai darah itu sangat terluka dalam sekejap. Hahaha, Pak Tua, kamu telah kehilangan banyak hal. Ucap Hong Huang Zulong tertawa keras. Leluhur suci sungai darah ini sebenarnya ingin menelan anak laki-laki di depannya, tetapi ada leluhur iblis Luo di tubuhnya. Jika leluhur suci sungai darah ini mengira pihak lain hanyalah seorang remaja, itu akan menjadi konyol. Benar saja, leluhur suci sungai darah menderita kerugian dalam sekejap. Saat ini, leluhur iblis Luo tidak bisa menyembunyikannya. Bayangan hantu Dewa Iblis keluar dari tubuh Molly. Di atas sungai kekacauan ini, 3 pusat kekuatan besar kuno berdiri saling berhadapan, dengan aura pembunuh yang kuat mengguncang dunia. Pada saat ini, di dalam pulau giok kekacauan itu, Qin Chen dan Sangguan Waner terjerat dengan gila-gilaan. Keduanya melakukan kontak fisik, tetapi tidak ada ambiguitas, dan beberapa hanya membunuh. Sangguan Waner penuh dengan gelombang cahaya gelap, dan sayapnya seperti langit malam. Dengan sedikit lambaian, dia terbang mundur ke dinding batu giok kekacauan dengan keras. Qin Chen mendengus, punggungnya menghantam gunung yang dibentuk oleh batu giok yang keras, dan darah tumpah dari sudut mulutnya. Sangguan Waner penuh dengan kekuatan gelap, dan semua rune gelap dalam darahnya muncul bersamaan dan beresonansi. Api kegelapan menjadi semakin terang dan membakar lawannya. Namun, Qin Chen tidak ada habisnya, kekacauan memenuhi tubuhnya, dan tangannya mengunci leher Sangguan Waner, mencekik leher seputih salju dan elegan. Sangguan Waner tidak akan memberinya kesempatan ini, dia menjadi marah, jatuh di udara, menabrak pegunungan di sekitarnya, dan akhirnya keduanya menabrak bagian dalam pulau giok kekacauan bersama-sama. Dengan raungan keras, mereka menabrak tanah giok kekacauan bersama-sama, dan tiba-tiba tempat itu terkoyak, giok itu pecah ke langit, dan sebuah lubang besar muncul. Mulut dan hidung Qin Chen berdarah. Yang paling penting adalah seluruh tubuhnya terbakar oleh api gelap,
dan rasa sakitnya tak tertahankan, dan pakaiannya berubah menjadi abu. Jika dia tidak mengembangkan armor ilahi Haotian untuk menahan sebagian besar serangan, dia akan lari telanjang. Meski begitu, Sangguan Waner sangat marah, matanya dingin, dia suci dan mulia. Ketika dia didekati begitu dekat oleh seorang pria, dia malu dan marah, tetapi dia memiliki semacam postur yang tidak dapat dijelaskan di tubuhnya. Bajingan sialan ini, lengan dan pahanya keluar dari pakaiannya. Apalagi masih mengganggunya seperti ini. Sangguan Waner terlempar lebih keras, dan cahaya gelap memenuhi dirinya. Dia terus bergegas ke langit dan menabrak dinding batu giok kekacauan. Qin Chen mendengus satu demi satu, dan keduanya terlibat dalam pertempuran yang menentukan untuk bunuh diri. Cedera berat seperti itu tidak hanya menyebabkan Qin Chen merasa tidak nyaman, tetapi juga menderita pendarahan 7 lubang, dan Sangguan Waner sendiri juga merasa tidak nyaman. "Waner, ini aku," teriak Qin Chen meraung. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Sangguan Waner, tapi dia bisa merasakan sakitnya. Jika dia melepaskannya, Sangguan Waner tidak tahu kemana dia akan pergi, dan mengapa Sangguan Waner menjadi anggota klan gelap. Ada banyak hal yang ingin ia ketahui. Qin Chen mengunci leher Sangguan Waner yang putih dan halus, tubuhnya berubah menjadi bentuk manusia, bukan lagi naga sejati. Tangannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, mencoba menstabilkan kepala Sangguan Waner, dan matanya bertemu dengannya. "Waner, ini aku Qin Chen," teriak Qin Chen dengan marah. Di pupilnya, pelangi ilahi mekar, dan di tengah alisnya, ada aliran konstan roh Tao, yang akan memengaruhi pikiran Sangguan Waner. Dia tidak percaya, Sangguan Waner akan melupakan dirinya sendiri. Qin Chen. Pada saat ini, tubuh Waner terkejut, matanya kabur, dan dia sepertinya memikirkan sesuatu yang samar-samar, sedikit bingung, tapi kemudian, dia meraung kesakitan, kekuatan kegelapan melonjak, dan dia menjadi gila lagi. Dengan keras, sebagian tubuhnya mekar dengan cahaya hitam. Cahaya hitam itu mulia dan memiliki temperamen yang unik, tetapi mengandung energi magis yang mengerikan, yang membuat tangan Qin Chen sakit dan darah mengalir keluar dari jari-jarinya. Dia ingin membebaskan diri dari Qin Chen. Itu berhasil, dan Waner benar-benar mengingat dirinya sendiri. Qin Chen sangat bersemangat. Setidaknya tindakan Waner membuat Qin Chen mengerti bahwa pasti ada kenangan masa lalu dalam jiwa Waner, tapi sepertinya itu ditekan. Guntur meletus, Qin Chen terus memanggil setelah menguncinya, memanggil dengan jiwa, tetapi dia menemukan bahwa efeknya tidak baik. Sangguan Waner berjuang keras, Qin Chen menekan tangannya dan memeluknya dengan erat, cahaya jiwa melanda, Sangguan Waner berjuang untuk menoleh, dan pada saat ini, mulut Qin Chen secara tidak sengaja menyentuh daun telinga Sangguan Waner. Tubuh Sangguan Waner tiba-tiba bergetar, dan ada rasa sakit dan perjuangan di matanya, seolah dia ingin mengingat sesuatu. "Biarkan aku pergi," ucap Waner berteriak dengan marah, menoleh, dan melihat mata penuh kasih sayang Qin Chen. Entah kenapa, jantungnya berdetak kencang. "Waner, kamu pasti masih mengingatku," ucap Qin Chen membelai pinggang Waner dengan kedua tangannya, ke atas dan ke bawah tangannya. Kali ini, dia menyentuh dengan lembut. Ini adalah hal favorit mereka untuk dilakukan saat itu. Postur Waner sangat anggun, montok dan indah. Dia cantik dan tak terbatas, dengan dua kaki ramping seperti giok gendut kambing, putih dan tanpa cacat, bersinar dengan kilau memikat seperti porselen. Qin Chen menggertakkan giginya. Untuk membangkitkan Waner, dia harus melakukan ini, dan dia tidak tahu dari mana keberanian itu lahir. Qin Chen tiba-tiba mengulurkan tangan dan langsung menyentuh betis Waner, dengan lembut menggosok dan memainkannya. Waner seperti digigit guntur, dan perasaan ini terukir dalam ingatannya. Pikirannya berantakan, dia lengah karena disentuh begitu dekat oleh Qin Chen, wajah bunganya tiba-tiba berubah warna, dan rona merah di pipinya menjadi lebih indah dan mengharukan. Ada erangan ekstasi di tenggorokannya, tubuhnya gemetar seperti burung puyuh di musim dingin. Sangguan Waner tidak tahu apa yang salah dengan dirinya. Matanya marah dan dia ingin melawan sekuat yang dia bisa, tetapi tubuhnya lembut, seolah-olah dia tenggelam dalam perasaan semacam ini, jadi dia tidak bisa menyingkirkannya, seolah-olah dia akan jatuh ke dalamnya. Perasaan ini terukir di kedalaman jiwa, bahkan bertahun-tahun pun tidak bisa terkorosi. "Sao Chen,"
Gumam Sangguan Waner, ini bukan karena dia mengingat Qin Chen, tetapi reaksi naluriah, keinginan yang tak tertandingi di dalam hatinya. Waner menggigit gigi cangkangnya, cahaya gelap berkedip di matanya, menunjukkan ekspresi rasa sakit yang tak tertandingi. Dia umumnya tenggelam dalam perasaan ini, tetapi ketika mencoba melawan perjuangan, dia mengangkat kakinya dan menendang Qin Chen, dia ingin melepaskan diri dari Qin Chen. Tapi sebaliknya, tangannya secara aktif memeluk Qin Chen, dan ada dorongan naluriah di tubuhnya. Qin Chen tidak pernah menyangka bahwa Waner, yang bagaimanapun juga tidak bisa bangun, akan bangun sedikit dalam situasi ini. Dia tiba-tiba mengeluarkan ledakan kekuatan dan menghabiskan semua kekuatan tubuhnya dan menekan Waner. Qin Chen benar-benar tidak terkendali, melihat wanita yang telah menemaninya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini. Dia memikirkan beberapa kenangan menyakitkan, tetapi ada juga hal-hal baik. Untuk membangunkan Waner, dia rela memberikan dirinya sendiri. Dia membelai Waner dengan sembrono dengan tangannya, dengan tidak hati-hati, dan melepaskannya sepenuhnya. Ada sensasi lembut, pinggang Waner tampak benar-benar tanpa tulang, dan sangat elastis. 10 jari memantul ke atas dan ke bawah, mengelus semua yang mungkin, dan mulut besar bahkan lebih kasar, dan dia tiba-tiba mencium Waner. Pikiran Waner benar-benar terdegradasi, dan tubuhnya sangat panas sehingga esensi sebenarnya dari tubuh Qin Chen membengkak padanya, yang tampaknya merupakan serangan paling mematikan baginya. Nafas lelaki panas itu menembus pakaian dan menyetrika tubuh wanita itu, membuatnya gemetar sepenuhnya, dan belayannya menjadi godaan yang luar biasa, dan esensi sejatinya tidak bekerja dengan baik, dan keduanya jatuh dengan keras ke tanah. Lepaskan saya. Kekuatan gelap Waner mengalir, mengertakkan gigi dan berbisik, seolah-olah dia secara paksa menahan rasa sakit di kedalaman jiwanya, bibir merahnya akan digigit, tangannya memegang kepala Qin Chen, dia ingin mendorongnya keluar, tetapi perasaan mati rasa menghantamnya, dan dia tidak dapat menggunakan banyak usaha, tetapi postur ini menjadi semakin imajinatif. Saya tidak akan melepaskannya, ucap Qin Chen mencium Waner dengan keras, lidahnya menggulung seperti ular, dan menjawab dengan samar. Waner dalam keadaan yang salah sekarang, seolah-olah dia telah melupakan segalanya. Hanya sentuhan dan sentuhan di masa lalu yang bisa membuatnya kembali sadar. Kekuatan Waner terlalu tinggi, dan bahkan teknik terlarang jiwa surgawi tidak dapat membuatnya sadar dan ingin membuatnya bangun. Qin Chen hanya bisa menggunakan cara seperti ini. Dengan sentuhan tanah, Qin Chen dan Waner berpelukan dan terjerat, terus-menerus jatuh di dalam pulau giok kekacauan. Di tubuh Qin Chen, kekuatan bergulir bergabung dengan sangguan Waner. Ketika keduanya berpelukan erat, sumber kegelapan di tubuh Waner dengan gila-gilaan mengalir ke tubuh Qin Chen, dan darah raja kegelapan dalam fusi darah tubuh Qin Chen. Qin Chen meraung kesakitan, kekuatan darah raja kegelapan terlalu ganas, membuat Qin Chen sengsara, seolah ingin mengubah tubuh Qin Chen. Kekuatan asal gelap di tubuh Waner menjadi lebih menakutkan. Belati giok gelap memancarkan sumber murni di lautan jiwanya. Untaian melewati Qin Chen untuk mencium tubuh halus Waner dan memasuki tubuh Qin Chen. Tubuh Qin Chen kesakitan di bawah baptisan kegelapan. Namun, dia tidak mau melepaskan Waner, karena dia tahu bahwa selama dia melepaskan Waner, Waner pasti akan jatuh ke dalam perasaan tidak berperasaan seperti itu. Di bawah tekanan rasa sakit Qin Chen, Waner tampaknya benar-benar kehilangan kekuatan untuk melawan. Matanya yang indah terpejam rapat, bulu matanya yang panjang terus bergetar, dan tubuh lembut tanpa tulang seperti ular air berputar di bawah tenggorokan Qin Chen. Ada gelombang rintihan yang menekan hasrat. Dia tampaknya telah menerima nasibnya dan berhenti melawan, dengan lembut memegang kepala Qin Chen di tangannya, yang sama seperti ketika Qin Chen dan Waner sama-sama tinggal dan terbang. Dalam benak Waner, ini adalah ingatannya yang paling berharga, yang tidak akan pernah diingat selamanya. 2 tetes air mata jatuh dari sudut mata Waner, air matanya dingin, seperti es. Qin Chen merasakan sakit yang tajam di hatinya. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Waner, dan mengapa dia tidak bisa mengingat semuanya. Pada saat Waner jatuh ke dalam gumaman sepenuhnya, Qin Chen mengambil Waner, dan langsung masuk ke cakram giok alam semesta. Qin Chen dan sangguan Waner tiba-tiba muncul di dunia kacau yang diubah oleh cakram giok keberuntungan Qian Kun.
Ketika Sangguan Waner menyadari bahwa dia berada di dunia yang benar-benar baru, dia tiba-tiba terbangun, dan pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangannya, bergemuruh, dan kekuatan kekacauan yang mengepul mengalir dengan cepat. Kekuatan dunia yang luas itu membungkus Sangguan Waner seperti tentakel. "Biarkan aku pergi," ucap Sangguan Waner memandang Qin Chen dengan dingin, kekuatan kegelapan di matanya melonjak, dan kekuatan dunia terus bergetar. Dia ingin keluar dari blokade dunia yang kacau ini. Kekuatan aturan gelap yang mengerikan sangat menakutkan dan meresap, tetapi Qin Chen memacu bib giok kekacauan, yang mengandung aura keagungan alam semesta, dan menekan kekuatan ini secara tiba-tiba. Jika itu adalah cakram giok Qiankun di masa lalu, itu mungkin tidak dapat menjebak Sangguan Waner saat ini, tetapi cakram giok Qiankun hari ini telah berevolusi menjadi dunia kekacauan. Dengan kekuatan yang melonjak, ini adalah aturan surga unik milik Qin Chen, dan Sangguan Waner terkurung di sini. "Xiaolong, awasi dan jaga dia untukku," ucap Qin Chen mengatakan sesuatu kepada naga kecil, berbalik dan meninggalkan dunia kekacauan. Saat berikutnya raungan terdengar, dan dari danau sungai bintang yang gelap, bayangan naga sejati yang sangat besar naik ke langit. Naga sejati ini berwarna merah dan sisik lapis baja tebal. Itu seperti batu kristal. Itu adalah kekuatan naga sejati. Itu adalah naga merah Xiaolong dengan penjepit raksasa. Naga kecil hari ini menyerap kekuatan Hongmeng pada saat pembentukan dunia yang kacau, dan telah berubah menjadi naga sejati yang sebenarnya. Pada armor skala merah, aura bawah mengalir, membawa kekuatan menakutkan dari sungai bintang gelap dunia bawah. Qin Chen hari ini hanya bisa menjebak Sangguan Waner terlebih dahulu, lalu berbalik untuk menyelesaikan masalahnya. Qin Chen curiga bahwa perubahan tubuh Waner pasti ada hubungannya dengan klan Iblis Yuan. Di dalam Pulau Giok Kekacauan, Qin Chen tiba-tiba muncul. Pulau Giok Kekacauan ini dipadatkan oleh aura asli kekacauan yang berasal dari bib Giok Kekacauan selama ratusan juta tahun. Itu juga merupakan inti dari sungai kekacauan ini. Selama itu diserap ke dalam cakram Giok alam semesta, dunia kekacauan di cakram giok alam semesta akan berubah menjadi dunia yang lebih sempurna. Di luar pulau giok kekacauan, terdengar suara gemuruh dan mengaum, Hong Huang Zulong dan leluhur iblis Luo bertarung melawan leluhur suci sungai darah. Namun, mata Qin Chen berkilat, dan perasaan ilahi menembus langsung ke tanah yang panjang dan dalam dari seluruh pulau giok kekacauan, dan dia merasakan ketidakterbatasan pulau giok kekacauan ini. Tentu saja, Qin Chen ingin menyingkirkan pulau giok kekacauan ini, selama itu untuk dunia kekacauan, aura kacau yang terus-menerus diloloskan oleh bib giok kekacauan sudah cukup untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan dari dunia kekacauan, tetapi kecepatannya akan berkurang. Jika dia bisa membawa pulau giok kekacauan ini ke dunia kekacauan, itu akan sangat bermanfaat bagi pembentukan dunia kekacauan di cakram giok Qiankunnya. Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangannya, membenturkan dan meraung. Gelombang kekuatan dunia tersapu keluar dari tubuh Qin Chen, berubah menjadi kolom cahaya dan jatuh ke pulau giok kekacauan satu demi satu. Qin Chen terletak di inti pulau giok kekacauan. Dia telah membuat ribuan cetakan tangan dan hukum surga yang tak terhitung jumlahnya. Dia pergi jauh ke dalam pulau dan mulai menyegel pulau giok kekacauan. Seluruh pulau giok kekacauan bergetar hebat, langit dan bumi runtuh, sungai kekacauan pecah, dan seluruh bintang gelap bergemuruh di dalamnya. Di atas sungai kekacauan, leluhur iblis Luo dan yang lainnya yang sedang bertarung, berbalik dengan takjub, lalu melihat pemandangan yang mengejutkan mereka. Pulau giok kekacauan ini, yang berisi sumber kekacauan yang tak terhitung jumlahnya bergetar hebat. Di sekitar pulau itu, atmosfer dunia melonjak, dan atmosfer luar angkasa terus berkembang. Ini adalah seseorang yang sedang mengumpulkan pulau giok kekacauan. Gumam leluhur suci sungai darah merasa ngeri di dalam hatinya, dan dia menjadi gila. Siapa yang sebenarnya mengumpulkan pulau giok kekacauan? Dengan gemuruh langit dan bumi, seluruh pulau giok kekacauan itu membubung ke langit di bawah pandangan semua orang, dan ruang itu terguncang di mana-mana. Sebuah lubang besar yang dalam muncul di sungai kekacauan, dan air sungai mengalir kembali, membentuk air terjun. Pulau giok kekacauan itu melayang di udara, dan kemudian tiba-tiba melintas, tiba-tiba menghilang,
dan dipindahkan oleh Qin Chen ke dunia kekacauan di cakaram Gyeokgyeon Kun milik Qin Chen. Dalam kehampaan, Qin Chen muncul, melayang di langit. Benar saja, ini adalah Qin Chen. Gumam Molly mengertakkan giginya, matanya berwarna hijau, dan dia bertarung dengan leluhur suci sungai darah ini di sini, tetapi Qin Chen bersembunyi di Pulau Batu Giok kekacauan ini. Dia tidak hanya mengambil bib Batu Giok kekacauan, tapi sekarang dia bahkan mengambil seluruh Pulau Giok kekacauan. Ini terlalu berlebihan. Pada saat ini, Molly ingin naik dan merebut kembali Pulau Batu Giok kekacauan yang telah disingkirkan Qin Chen. Namun, dia tidak berani bertindak gegabah. Sebaliknya, dia mendesak formasi 100 Dewa Iblis, bersama dengan leluhur Iblis Luo, untuk melawan leluhur suci sungai darah ini, dan untuk tidak memberinya peluang sama sekali. Hahaha, bocah ras manusia ini, aku menyukainya. Ucap Hong Huang Zulong sangat gembira. Dia melihat Qin Chen muncul sendirian dan menyingkirkan Pulau Giok kekacauan, dan dia segera tahu bahwa Qin Chen telah mengendalikan wanita gelap itu sebelumnya. Menyingkirkan Pulau Giok kekacauan, Qin Chen berbalik dan hendak bergegas menuju Hong Huang Zulong. Pada saat ini, kekuatan ruang yang luas melintas di sisi Qin Chen, dan tiba-tiba sebuah pohon buah mekar dengan cahaya ilahi yang luas muncul. Itu adalah pohon kekacauan. Di sekitar pohon kekacauan, nafas waktu berlalu, dan dengan cepat mendekati Qin Chen. Tatapan Qin Chen memadat, dan mata Molly lurus. Ini adalah pohon harta karun yang banyak dari mereka perjuangkan sebelumnya. Ketika pohon kekacauan menyapu, Qin Chen merasa kagum. Meskipun kekuatannya saat ini lebih dari beberapa kali lebih kuat dari sebelum dia memasuki tempat ini, Qin Chen masih sedikit ketakutan ketika berhadapan dengan harta karun seperti pohon kekacauan. Karena pohon kekacauan mengandung nafas waktu yang mengerikan, ini adalah kekuatan gaib yang telah dipadatkan oleh pohon kekacauan selama ratusan juta tahun. Sebelum buah kekacauan matang, tidak ada yang berani memasuki ruang lingkup pohon kekacauan. Jika orang kuat dengan tingkat Dizun menerobos masuk, di bawah kekuatan pohon kekacauan, itu berubah menjadi debu dalam sekejap. Kemampuan untuk mengendalikan tahun-tahun semacam ini takut Tianzun yang kuat juga akan jatuh, dan Qin Chen secara alami merasa sangat takjub.